Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini, saya Nur Nadira dengan NIM 207012106 dari kelas Pendidikan Matematika A akan menjelaskan terkait penjabaran soal ujian akhir semester pada mata kuliah Pemodelan Matematika. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pemodelan Matematika. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua soal. Adapun soal yang pertama yaitu berbunyi, diberikan model penyebaran penyakit berikut ini. Nah, di sini terdapat tiga persamaan. Persamaan yang pertama yaitu ds per dt sama dengan gamma dikurang mu s dikurang alfa si, yang dimana ds per dt menggambarkan bahwa individu rentan penyakit pada waktu tem. Persamaan yang kedua, de per dt sama dengan alfa si dikurang buka kurung epsilon ditambah mu dikali n. Nah, yang dimana de per dt menggambarkan bahwa individu terpapar penyakit pada waktu tem. Kemudian untuk persamaan ketiga, di mana di per dt sama dengan epsilon e dikurang buka kurung beta ditambah mu dikali i, yang dimana di per dt menggambarkan individu terinfeksi penyakit pada waktu tem. Dengan mu, alfa, beta, dan gamma adalah positif, maka carilah titik equilibrium dan bentuklah matriks Jacobian, serta tentukan kestabilan dari titik equilibrium berikut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita cari nilai titik kesetimbangannya atau titik equilibriumnya. Titik kesetimbangan terdapat dua macam. Yang pertama, titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik. Nah, untuk mencari nilai titik kesetimbangan bebas penyakit yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit menginterpretasikan bahwa tidak ada individu yang terkena dan terinfeksi penyakit. Atau dengan kata lain, E sama dengan I itu sama dengan 0. Sehingga titik kesetimbangan bebas penyakit yaitu 0 sama dengan S bintang, E bintang, I bintang adalah sebagai berikut. Pertama, kita cari nilai S bintangnya, yaitu dengan menggunakan persamaan yang pertama. Yang ini kita sama dengan kan 0, dan kita substitusikan nilai I bintang sama dengan 0 ke dalam persamaan, sehingga diperoleh gamma dikurang mu S bintang dikurang alfa Si bintang sama dengan 0. Nah, langsung saja kita substitusi nilai I bintangnya, sehingga gamma dikurang mu S bintang dikurang alfa S bintang kali 0 sama dengan 0. Kemudian hasilnya minus mu S bintang sama dengan minus gamma. Nah, dari sini dapat diperoleh nilai S bintang sama dengan gamma per mu. Dikarenakan nilai E bintang sama dengan I bintang sama dengan 0, seperti yang telah dijelaskan tadi yang di sini, maka diperoleh titik kesetimbangan bebas penyakit yaitu 0 sama dengan yang dimana S bintangnya nilainya gamma per mu, nilai E bintangnya 0 dan juga nilai I bintangnya juga 0. Ini adalah nilai kesetimbangan bebas penyakit. Selanjutnya kita cari nilai titik kesetimbangan endemik. Sebelum itu, kita tuliskan persamaan-persamaannya untuk digunakan untuk mencari nilai dari S bintang, E bintang, dan I bintang pada titik equilibrium endemik. Di sini kita gunakan persamaan yang di soal, tetapi di sini kita tambah pada huruf S, I, dan E-nya kita tambah dengan pangkat bintang. Persamaan 1A kita nyatakan dengan persamaan S dot, kemudian persamaan 2A kita nyatakan dengan persamaan E dot, kemudian persamaan 3A kita nyatakan dengan persamaan I dot. Nah, pertama kita gunakan persamaan 1A, yang ini kita sama dengan kan 0, sehingga bentuknya gamma dikurang mu S bintang dikurang alfa S bintang I bintang sama dengan 0.
Nah, bentuk persamaan ini dapat kita tulis dalam bentuk lain, yang dimana mu S bintang ditambah alfa S bintang I bintang sama dengan gamma. Nah, dikarenakan suku yang ini sama suku yang ini masing-masing memiliki S bintang, maka dapat kita kasih keluar S bintangnya, yang dimana S bintang buka kurung mu ditambah alfa I bintang sama dengan gamma. Nah, dari sini dapat kita peroleh nilai S bintang sama dengan gamma buka kurung mu ditambah alfa I bintang. Adapun nilai dari S bintang ini dapat kita nyatakan dengan persamaan 1B. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan 2A, yang ini kita sama dengankan 0, sehingga bentuknya alfa S bintang I bintang dikurangi buka kurung epsilon ditambah mu dikalikan E bintang sama dengan 0. Nah, kedua ruas, yaitu ruas yang kanan tambah ruas yang kiri, masing-masing kita tambah dengan epsilon ditambah mu dikali E bintang, sehingga hasilnya alfa S bintang I bintang sama dengan buka kurung epsilon ditambah mu dikali E bintang. Nah, sehingga dari sini dapat kita peroleh nilai E bintang, yang dimana E bintang sama dengan alfa S bintang I bintang per epsilon ditambah mu. Adapun nilai E bintang ini dapat kita nyatakan dengan persamaan 2B. Selanjutnya kita gunakan persamaan 3A. Persamaan yang ini kita sama dengankan 0, sehingga bentuknya yaitu epsilon E bintang dikurangi buka kurung beta ditambah mu dikalikan I bintang sama dengan 0. Nah, sama halnya tadi, kedua ruas masing-masing kita tambah dengan beta ditambah mu dikali I bintang, sehingga bentuknya dapat ditulis epsilon E bintang sama dengan buka kurung beta ditambah mu dikali I bintang. Nah, dari sini dapat kita peroleh nilai dari E bintangnya. E bintang sama dengan buka kurung beta ditambah mu dikali I bintang dibagi epsilon. Nah, nilai dari E bintang ini dapat kita nyatakan dengan persamaan 3B. Nah, selanjutnya nilai E bintang yang ada di dalam persamaan 3B ini kita substitusikan ke dalam persamaan 2B. Nah, di sini salah tulis, sehingga nilai E bintang ini yang ada di dalam persamaan 3B kita sama dengankan dengan nilai E bintang yang ada di dalam persamaan 2B ini. Sehingga dapat ditulis buka kurung beta ditambah mu dikalikan I bintang dibagi epsilon sama dengan alfa S bintang I bintang dibagi epsilon ditambah mu. Untuk mengoperasikan ini dapat kita kali silang, yang dimana suku yang ini dapat kita kali dengan suku yang ini kita kali dengan suku yang ini, sehingga dapat ditulis buka kurung beta ditambah mu dikali I bintang dikalikan juga dengan epsilon ditambah mu sama dengan alfa S bintang I bintang dikali epsilon. Nah, kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, masing-masing kita bagi dengan I bintang, sehingga hasilnya buka kurung beta ditambah mu dikalikan dengan epsilon ditambah mu sama dengan alfa S bintang epsilon. Nah, dari sini dapat kita peroleh nilai S bintangnya sama dengan buka kurung beta ditambah mu dikalikan dengan epsilon ditambah mu dibagi alfa epsilon. Nah, nilai dari S bintang ini dapat kita nyatakan dengan persamaan 1C. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1C ke dalam persamaan 1B. Nah, persamaan 1C yang ini kita substitusikan ke dalam persamaan 1B, sehingga di sini kita substitusikan nilai S yang di 1C, sehingga bentuknya S bintang sama dengan gamma per mu ditambah alfa I bintang. Nah, di sini kita kasih masuk nilai S bintang yang ada di persamaan 1C. Nilainya yaitu beta ditambah mu dikalikan epsilon ditambah mu per alfa epsilon sama dengan langsung saja gamma per mu ditambah alfa I bintang. Nah, di sini
dapat diselesaikan dengan operasi kali silang, sehingga bentuknya yaitu buka kurung beta ditambah mu dikalikan epsilon ditambah mu dikalikan juga dengan mu ditambah alfa I bintang sama dengan alfa epsilon gamma. Nah, sini setelah kita operasikan bentuknya yaitu buka kurung beta ditambah mu dikalikan dengan epsilon ditambah mu dikalikan dengan alfa I bintang sama dengan alfa epsilon gamma dikurangi buka kurung beta ditambah mu dikalikan juga dengan beta ditambah mu tutup kurung dikali dengan mu. Nah, dari bentuk ini dapat kita peroleh nilai dari I bintang sama dengan gamma alfa epsilon dikurangi buka kurung beta ditambah mu tutup kurung dikali dengan epsilon ditambah mu tutup kurung dikalikan juga dengan mu. Terus dibagi, kita per dengan alfa buka kurung beta ditambah mu dikalikan dengan epsilon ditambah mu. Nilai dari I bintang ini dapat kita nyatakan dengan persamaan 3C. Nah, selanjutnya nilai dari I bintang yang diperoleh dapat kita gunakan untuk mencari E bintang. Nah, langsung saja di sini kita substitusikan persamaan 1C dan 3C. Berarti persamaan yang ini nilai dari S bintang dengan persamaan 3C yang nilai dari I bintang kita substitusikan ke dalam persamaan 2B. Persamaan 2B-nya yaitu E bintang sama dengan alfa S bintang I bintang dibagi epsilon ditambah mu. Nah, sehingga di sini langsung saja kita substitusi nilai S bintang sama I bintang. Sehingga bentuknya alfa buka kurung nilai S bintangnya yaitu beta ditambah mu dikalikan epsilon ditambah mu per alfa epsilon tutup kurung dikali nilai dari I bintangnya yaitu gamma alfa epsilon dikurangi buka kurung beta ditambah mu tutup kurung dikalikan dengan epsilon ditambah mu terus dikalikan juga dengan mu terus kita bagi dengan beta ditambah mu dikalikan dengan epsilon ditambah mu. Adapun nilai ini kita bagi dengan epsilon ditambah mu. Nah, dari sini kita operasikan, kita kali terus kita bagi dengan yang ini. Hasilnya yaitu gamma alfa epsilon dikurangi buka kurung beta ditambah mu tutup kurung dikalikan dengan epsilon ditambah mu tutup kurung dikalikan dengan mu terus kita bagi dengan epsilon buka kurung epsilon ditambah mu. Ini adalah nilai E bintang yang dimana dapat kita nyatakan dalam persamaan 2C. Nah, setelah di sini kita telah memperoleh nilai dari S bintang terus E bintang sama I bintang sehingga telah kita memenuhi nilai titik kesetimbangannya, sehingga kita substitusikan saja nilai titik kesetimbangan endemik adalah kita simbolkan titik kesetimbangan endemiknya dengan huruf E kapital pangkat bintang, sehingga E pangkat bintang sama dengan nilai dari S bintang kita kasih masuk, kemudian koma nilai dari E bintangnya juga kita kasih masuk, kemudian nilai I bintangnya juga kita kasih masuk. Sehingga ini adalah nilai dari titik kesetimbangan endemik. Baik, selanjutnya kita akan menghitung tentang kestabilan titik equilibrium bebas penyakit. Nah, di sini terdapat teorema 3 yang berbunyi titik kesetimbangan bebas penyakit dari sistem persamaan 1, 2, dan 3 yang dimana persamaannya telah saya sebutkan di awal video dikatakan stabil secara asimptotik jika dan hanya jika R0-nya kurang dari 1 dan dikatakan tidak stabil jika R0-nya lebih dari 1. Adapun R0 ini menggambarkan bilangan reproduksi dasar. Nah, di sini terdapat matris Jacobian model SEI yang dimana dapat ditulis J kapital buka kurung S, E, I sama dengan ini matris Jacobiannya yaitu berbentuk ordo kali 3 yang dimana untuk kolom pertama berisi minus mu
dikurangi alfa I dan 0. Kemudian untuk kolom kedua berisi 0 minus buah kurung epsilon ditambah mu dan epsilon. Kemudian untuk kolom ketiga berisi minus alfa S dan minus buah kurung beta ditambah mu. Nah, selanjutnya matris Jacobian ini kita lakukan linearisasi dengan cara matris Jacobian ini kita kurangkan dengan hasil perkalian lambda dengan matriks identitas yang disimbolkan dengan I kapital. Nah, sama dengan dapat kita tulis kembali yang ini bentuk matris Jacobian SEI. Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan hasil perkalian lambda dan I, yaitu matriks identitas. Hasilnya lambda 0, 0, 0, lambda 0, dan 0, 0 lambda. Nah, di sini kita lakukan pengurangan terhadap kedua matriks, tetapi sebelum itu kita substitusikan terlebih dahulu nilai I dan S-nya, yang dimana di awal kita peroleh dan kita asumsikan bahwa I sama dengan 0 dan S itu sama dengan 1. Sehingga kita lakukan pengurangan hingga diperoleh untuk baris yang pertama minus buah kurung mu ditambah lambda 0 minus alfa. Kemudian baris yang kedua 0 minus buah kurung mu ditambah epsilon ditambah lambda dan alfa. Kemudian untuk baris yang ketiga berisi 0 epsilon dan minus buah kurung mu ditambah beta ditambah lambda. Nah, selanjutnya bentuk dari matriks Jacobian dikurangi lambda identitas ini kita lakukan determinan dengan cara kita sama dengankan 0. Adapun bentuk dari determinannya itu sama halnya bentuk nilai mutlak, yang dimana ada garis tegak lurus di pinggir-pinggir dari bentuk determinan. Nah, kita melakukan determinan, yang dimana hasilnya kita buka kurung siku, terus buah kurung minus buah kurung mu ditambah lambda tutup kurung, terus dikalikan dengan buah kurung minus buah kurung mu ditambah epsilon ditambah lambda tutup kurung, dikalikan dengan minus buah kurung mu ditambah beta ditambah lambda tutup kurung, terus kita tutup kurung siku, dikurangkan lagi dengan buah kurung minus buah kurung mu ditambah lambda tutup kurung, dikalikan dengan alfa epsilon, terus sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu kita selesaikan di dalam kurung siku terlebih dahulu. Nah, setelah itu adapun ini hasilnya, hasil dari penjabaran ini, kemudian kita tulis kembali hasil dari operasi ini di sini. Nah, begitupun seterusnya ke bawah, kita selesaikan yang di dalam kurung siku, hasilnya ini. Kemudian kita tulis kembali yang ini ke sini. Kemudian untuk ini juga kita lakukan operasi dan akan menghasilkan yang ini sampai sini. Kemudian untuk ini bentuknya yaitu hasil tulis ulang dari hasil ini. Nah, begitupun seterusnya setelah kita operasikan akan menghasilkan hasil akhir, di mana hasilnya lambda pangkat 3 ditambah buah kurung 3 mu ditambah epsilon ditambah beta tutup kurung dikalikan dengan lambda kuadrat ditambah buah kurung 3 mu kuadrat ditambah 2 mu beta ditambah 2 mu epsilon dikurangi epsilon beta dikurangi alfa epsilon tutup kurung dikalikan lambda ditambah buah kurung mu pangkat 3 ditambah mu kuadrat beta ditambah mu kuadrat epsilon ditambah mu epsilon beta dikurangi mu alfa epsilon, terus tutup kurung sama dengan 0. Nah, di sini misal kita lakukan pemisalan Y dan Z menjadi koefisien dari lambda kuadrat untuk Z, dan untuk nilai lambdanya kita misalkan dengan Z, sehingga untuk nilai Y kita misalkan dengan nilai 3 mu ditambah epsilon ditambah beta, kemudian Z-nya kita misalkan dengan nilai 3 mu kuadrat ditambah 2 mu beta ditambah 2 epsilon mu ditambah epsilon beta dikurang alfa epsilon. Kemudian untuk nilai dari A kapital kita misalkan dengan nilai
mu pangkat 3 ditambah mu kuadrat beta ditambah mu kuadrat epsilon ditambah mu epsilon beta dikurangi mu alfa epsilon. Nah, setelah melakukan pemisalan, jadi kita peroleh persamaan karakteristik menjadi lambda pangkat 3, ini lambda pangkat 3, terus ditambah y yang kita misalkan, yang ini di dalam kurung kita misalkan y, jadi y lambda kuadrat ditambah z, yaitu z kita misalkan dengan nilai yang ini di dalam kurung, kita kalikan dengan lambda ditambah nilai a yang kita misalkan ini. Hingga bentuknya persamaan karakteristiknya ini. Nah, berdasarkan analisis kriteria stabilitas Ropurwitz, jika Y lebih dari 0, Z lebih dari 0, dan YZ kurang A lebih dari 0, maka semua akar persamaan karakteristik memiliki bagian real negatif. Oleh karena itu, titik keseimbangan bebas penyakit ini stabil. Selanjutnya, kita akan menghitung tentang kestabilan titik equilibrium endemik. Nah, di sini terdapat teorema 4 yang berbunyi, titik keseimbangan endemik dari sistem persamaan 1, 2, dan 3 dikatakan stabil secara asimptotik apabila nilai R0-nya lebih dari 1, dan dikatakan tidak stabil apabila nilai R0-nya kurang dari 1. Nah, di sini terdapat matriks Jacobian untuk titik equilibrium endemik, yang dimana bentuknya yaitu J kapital buah kurung S bintang, E bintang, I bintang sama dengan, nah ini matriksnya yaitu berorder 3x3. Untuk elemen yang ada di dalam matriks ini sama halnya dengan elemen yang ada di dalam matriks Jacobian titik equilibrium bebas penyakit yang telah saya jelaskan tadi, tetapi yang membedakannya yaitu di sini penulisan I dan S-nya harus ditambah dengan pangkat bintang. Sehingga untuk kolom yang pertama berisi minus mu dikurang alfa I bintang dan 0. Kemudian kolom yang kedua berisi 0, minus buah kurung epsilon ditambah mu dan epsilon. Kemudian kolom yang ketiga berisi minus alfa S bintang dan minus buah kurung beta ditambah mu. Nah, selanjutnya matriks Jacobian ini kita lakukan linearisasi dengan cara matriks Jacobian ini kita kurangkan dengan hasil perkalian antara lambda dengan I kapital, yang dimana I kapital ini adalah matriks identitas. Sehingga J kapital buah kurung S bintang, E bintang, I bintang kurang lambda I kapital sama dengan, nah kita tulis kembali matriks dari titik equilibrium endemik. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan hasil perkalian lambda dengan matriks identitas, yang dimana hasilnya matriks lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Nah, selanjutnya matriks ini kita lakukan operasi pengurangan sehingga hasilnya untuk baris yang pertama minus buah kurung mu ditambah alfa I bintang ditambah lambda 0 dan minus alfa S bintang. Kemudian untuk baris yang kedua berisi alfa I bintang minus buah kurung mu ditambah epsilon ditambah lambda dan alfa S bintang. Kemudian untuk baris yang ketiga berisi 0, epsilon dan minus buah kurung mu ditambah beta ditambah lambda. Nah, selanjutnya untuk hasil linearisasi ini kita lakukan determinan dengan cara matriks ini kita sama dengankan 0. Nah, seperti yang telah dilihat, ini bentuk determinannya. Nah, hasil dari determinan ini yaitu buka kurung minus mu ditambah alfa I bintang ditambah lambda, tutup kurung, buka kurung lagi minus mu dikurangi epsilon dikurang lambda, tutup kurung, dikali buah kurung minus mu dikurang beta dikurang lambda, tutup kurung, dikali lagi buka kurung minus alfa S bintang, tutup kurung, dikalikan lagi alfa I bintang dikalikan dengan epsilon dikurangkan epsilon buka kurung alfa S bintang, tutup kurung, dikalikan dengan minus mu dikurang alfa I bintang dikurang lambda sama dengan 0. Nah, adapun yang telah ditulis ini harus kita jabarkan atau kita operasikan
sehingga menghasilkan yang ini. Nah, setelah itu kita operasikan lagi sehingga hasil akhirnya diperoleh lambda pangkat 3 ditambah buka kurung 3 mu ditambah alfa I bintang ditambah epsilon ditambah beta buka kurung dikalikan dengan lambda kuadrat ditambah buka kurung 3 mu kuadrat ditambah 2 mu beta ditambah 2 mu epsilon ditambah 2 mu alfa I bintang ditambah alfa epsilon I bintang ditambah alfa beta I bintang ditambah epsilon beta dikurang alfa epsilon S bintang ditutup kurung dikalikan dengan lambda ditambah buka kurung mu pangkat 3 ditambah epsilon mu kuadrat ditambah mu epsilon beta mu epsilon alfa S bintang ditambah alfa mu kuadrat I bintang ditambah alfa mu epsilon I bintang ditambah alfa epsilon beta I bintang ditambah alfa mu beta I bintang ditambah mu kuadrat beta tutup kurung sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lakukan pemisalan Y1 dan Z1 menjadi koefisien dari lambda kuadrat dan lambda, yang dimana lambda kuadrat ini kita misalkan dengan Y1, kemudian nilai lambda ini kita misalkan dengan Z1, sehingga di mana Y1 sama dengan kita misalkan dengan nilai 3 mu ditambah alfa I bintang ditambah epsilon tambah beta, kemudian Z1 kita misalkan dengan nilainya yaitu 3 mu kuadrat ditambah 2 mu beta ditambah 2 mu epsilon ditambah 2 mu alfa I bintang ditambah alfa epsilon I bintang ditambah alfa beta I bintang ditambah epsilon beta dikurang alfa epsilon S bintang. Kemudian untuk A1-nya sama dengan mu pangkat 3 ditambah epsilon mu kuadrat ditambah mu epsilon beta dikurang mu alfa epsilon S bintang ditambah alfa mu kuadrat I bintang ditambah alfa mu epsilon I bintang ditambah alfa epsilon beta I bintang ditambah alfa mu beta I bintang ditambah mu kuadrat beta. Nah, sehingga dapat kita tulis persamaan karakteristiknya adalah lambda pangkat 3 yang ini ditambah Y1 dikali lambda kuadrat. Nah, karena kita melakukan pemisalan, nilai yang di dalam kurung ini kita misalkan dengan Y1, sehingga kita tulis Y1 di sini dikalikan dengan lambda kuadrat ditambah Z1, di mana Z1 kita misalkan nilai dari dalam kurung ini kita misalkan dengan Z1, sehingga Z1 dikali lambda ditambah A1, nilai A1-nya ini. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah lambda pangkat 3 ditambah Y1 lambda kuadrat ditambah Z1 lambda ditambah A1. Nah, berdasarkan analisis kriteria stabilitas Roth-Hurwitz, jika Y1 lebih dari 0, Z1 lebih dari 0, dan Y1 dikurang A1 lebih dari 0, maka semua akar persamaan karakteristik memiliki bagian real negatif. Oleh karena itu, titik kesetimbangan endemiknya stabil. Baik, itulah penjabaran jawaban untuk soal nomor 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait soal nomor 2, yang dimana bunyi soalnya yaitu diberikan model penyebaran penyakit berikut ini. Nah, di sini terdapat 5 model atau 5 persamaan. Model yang pertama yaitu ds per dt sama dengan mu n dikurang buah kurung 1 dikurang v tutup kurung dikalikan beta s dikali 1 per n dikurang mu s dikurang rho e ditambah tau r. Model yang kedua yaitu dE per dt sama dengan buah kurung 1 dikurang v tutup kurung dikali rho s dikali 1 per n dikurang buah kurung rho ditambah gamma ditambah epsilon 1 ditambah theta 1 tutup kurung dikalikan m. Model yang ketiga yaitu dI per dt sama dengan gamma e dikurang buah kurung delta ditambah epsilon 2 ditambah theta 2 tutup kurung dikalikan i. Model yang keempat yaitu dq per dt sama dengan theta 1 e dikurang theta 2 i dikurang buah kurung eta ditambah epsilon 2 tutup kurung dikalikan kim.
Kemudian untuk model yang kelima yaitu dr per dt sama dengan delta 1 ditambah eta Q dikurang buka kurung mu ditambah tau huruf pun dikalikan R. Nah, ds per dt ini menggambarkan individu yang rentan penyakit pada waktu T. de per dt ini menggambarkan individu yang terpapar penyakit pada waktu T. di per dt menggambarkan individu yang terinfeksi penyakit pada waktu T. Kemudian dq per dt menggambarkan individu yang dikarantina pada waktu T. Kemudian dr per dt ini menggambarkan individu yang sembuh dari penyakit pada waktu T. Nah, kelima model ini atau 5 persamaan ini dinyatakan dalam satu sistem persamaan. Dari sistem persamaan ini, bentuklah matriks transmisi dan transisi, kemudian carilah the next generation matrix dan R0. R0 ini adalah bilangan reproduksi dasar. Nah, untuk penyelesaian atau langkah-langkah dalam memecahkan soal ini, yaitu terlebih dahulu kita gambarkan matriks transmisi dan transisi. Untuk matriks transmisi disimbolkan dengan F kapital. Matriks ini menggambarkan jumlah individu yang berpindah dari status rentan yaitu S ke status terinfeksi yaitu I melalui paparan E. Matriks ini seringkali berbentuk F kapital yang mencakup transmisi penyakit dari kelas infeksius yaitu I. Kemudian untuk matriks transisi kita simbolkan dengan V kapital. Matriks ini menggambarkan perpindahan individu dari satu kelas ke kelas lain karena berbagai faktor, seperti perkembangan penyakit, pemulihan, dan karantina. Selanjutnya, untuk menentukan matriks F dan V, yaitu matriks F adalah transmisi, dan V itu adalah transisi pada sistem persamaan 1. Nah, yang tadi yang telah saya sebutkan, kelima model, yang termasuk kelas terinfeksi adalah individu pada kelas terpapar E, terinfeksi yaitu I, dan dikarantina yaitu Q. Sehingga diperoleh matriks U yang berbentuk matriks kolom yang terdiri dari elemennya adalah ET, IT, dan QT. Sehingga diketahui laju infeksi yang menambah kelas terinfeksi yang disebutkan dengan P dan laju infeksi yang mengurangi kelas terinfeksi yang disebutkan dengan PC adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah matriks P yang bentuknya adalah matriks kolom yang elemennya yaitu buka kurung 1 dikurang V tutup kurung dikali BS di beta S maksudnya dikali 1 per N 0 dan 0. Kemudian untuk matriks PC-nya berbentuk matriks kolom juga yang dimana elemennya yaitu WE minus gamma E ditambah XI dan minus theta 1I dikurang theta 2I ditambah YQ. Dengan keterangan di mana W sama dengan rho ditambah gamma ditambah E1 ditambah theta 1, X-nya sama dengan delta ditambah E ditambah theta 2, dan Y-nya itu sama dengan eta ditambah tau. Sehingga diperoleh matriks F dan V yang dibentuk melalui matriks Jacobian dari P dan PC terhadap U sebagai berikut. Nah, di sini kita cari atau kita tentukan matriks F, yaitu matriks transmisinya, dengan cara untuk kolom yang pertama maksudnya kita turunkan semua elemen yang ada di matriks P ini kita turunkan terhadap U1 atau E. Kemudian untuk kolom yang kedua, kita turunkan semua atau elemen matriks P ini terhadap U2 atau I. Kemudian untuk kolom yang ketiga, kita turunkan semua atau elemen nilai dari matriks P ini terhadap U3 atau I. Nah, setelah kita turunkan satu persatu akan menghasilkan untuk kolom yang pertama akan menghasilkan matriks untuk kolom yang pertama yaitu 0, 0, 0, kemudian kolom yang kedua yaitu buka kurung 1 dikurang V tutup kurung dikali B dikali S per N 0, 0, kemudian kolom yang ketiga menghasilkan 0, 0, 0. Ini adalah matriks F atau matriks transmisi. Kemudian kita cari atau kita tentukan matriks V yaitu matriks transisi. Sama halnya untuk kolom yang pertama kita turunkan nilai dari atau semua elemen PC matriks PC-nya kita turunkan terhadap
U1 atau E. Kemudian untuk kolom yang kedua, kita turunkan semua nilai pada matriks C terhadap I. Kemudian untuk kolom yang ketiga, kita turunkan semua atau elemen nilai pada matriks PC, kita turunkan terhadap U3 atau Q. Nah, setelah diturunkan satu persatu akan menghasilkan matriks. Untuk kolom yang pertama, yaitu W minus gamma minus theta 1. Kemudian untuk kolom kedua menghasilkan 0, X, dan theta 2. Untuk kolom yang ketiga menghasilkan 0, 0, dan Y. Selanjutnya, untuk memperoleh matriks generation didapatkan itu dengan cara mencari determinan dan adjoint dari matriks V. Nah, determinan dari matriks V, di mana matriks V itu W minus gamma minus theta 1, 0, X, minus theta 2, 0, 0, Y. Setelah kita determinankan, akan menghasilkan WXY. Kemudian, selanjutnya kita mencari adjoint matriks V. Nah, di sini kita menggunakan metode kofaktor, yang dimana untuk menggunakan metode ini kita melakukan pemisahan terlebih dahulu. Nah, seperti ini dilihat K11, K21, dan seterusnya sampai K33. Nah, untuk K11 ini artinya kita tutup kolom yang pertama sama baris yang pertama, sehingga yang tersisa X0, theta 2, dan Y. Nah, begini bentuknya, sehingga setelah dioperasikan akan menghasilkan buah kurung minus 1 dipangkatkan 2, buah kurung determinan dari ini yaitu XY ditambah 0, sehingga hasilnya XY. Kemudian untuk K21 artinya kita tutup baris yang kedua dan kolom 1, sehingga hasilnya 0, 0, theta 2, dan Y. Nah, betul. Nah, setelah itu kita operasikan akan menghasilkan 0. Begitupun seterusnya. Kalau K3,1 itu kita tutup baris yang ketiga dan kolom ke-1, sehingga tersisa 00, X0. Nah, betul. Nah, setelah itu kita operasikan akan menghasilkan 0. Nah, begitupun seterusnya. Catatannya yaitu untuk angka yang depan, angka yang dekat dengan K ini, itu berarti baris. Kemudian setelah koma ini adalah kolom. Sehingga untuk K1,2 itu hasilnya gamma Y. Kemudian K22 menghasilkan WY. Kemudian K32 akan menghasilkan 0. Kemudian K13 akan menghasilkan gamma theta 2 ditambah X theta 1. Kemudian K23 menghasilkan W theta 2 dan K33 menghasilkan WX. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam bentuk matriks. Adapun bentuknya yaitu untuk kolom pertama XY 0, 0, kolom kedua gamma Y, WY, dan 0, dan untuk kolom ketiga yaitu theta 2 gamma ditambah theta 1 X dan W theta 2 WX. Nah, dari bentuk matriks ini kita lakukan adjoint, sehingga bentuk setelah diadjointkan yaitu untuk kolom yang pertama yaitu XY gamma Y theta 1 X ditambah theta 2 gamma. Untuk kolom kedua yaitu 0 WY theta 2 W, dan untuk kolom ketiga yaitu 0, 0, dan WX. Nah, setelah itu kita cari inverse dari V, matriks V, di mana rumusnya 1 per determinan V dikali adjoint V. Nah, di sini langsung saja kita substitusikan nilai yang kita peroleh sebelumnya. Untuk determinan V itu WXY. Kenapa WXY? Karena sebelumnya kita peroleh determinan V-nya WXY. Jadi 1 per WXY dikali nilai dari adjointnya, berarti yang ini. Langsung saja kita tulis di sini. Sehingga setelah itu kita lakukan perkalian skalar, di mana XY dikali 1 per WXY akan menghasilkan 1 per W. Kemudian untuk gamma Y
dikalikan dengan 1 per WXY akan menghasilkan gamma root per WX, begitupun seterusnya. Ini theta 1X ditambah theta 2Y, kita kalikan dengan 1 per WXY, akan menghasilkan theta 1X ditambah theta 2Y per WXY. Untuk kolom yang kedua akan menghasilkan, setelah dengan angka yang sama seperti tadi, kita kali masuk satu per satu, menghasilkan 0, 1 per X, theta 2 per XY, kemudian kolom yang ketiga menghasilkan 0, 0, 1 per Y. Nah, setelah kita peroleh nilai dari V inverse, setelah itu kita cari nilai K-nya, di mana rumus K itu sama dengan F, matriks F, dikali V inverse, matriks dari V inverse. Langsung saja kita substitusi matriks F-nya. Kan matriks F tadi sudah kita peroleh yang ini. Langsung saja ditulis. Kita substitusi di sini. Kemudian dikali dengan V inverse. V inverse tadi sudah diperoleh yang ini. Langsung saja kita substitusikan di sini. Dan setelah itu kita lakukan perkalian di antara kedua matriks ini sehingga menghasilkan K sama dengan untuk matriks untuk kolom yang pertama 2 kurung 1 dikurang V tutup kurung dikalikan beta gamma S per WXN 0, 0. Kemudian untuk kolom yang kedua yaitu 2 kurung 1 dikurang V dikali beta S per XN 0, 0. Dan kolom ketiga yaitu 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari bilangan reproduksi dasar atau R0 dari ke sistem persamaan tadi atau kelima model tadi. Dengan cara, adapun rumusnya yaitu K dikurang nilai mutlak K dikurang perkalian antara lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Nah, langsung saja kita substitusi nilai K yang diperoleh, yaitu yang ini. Setelah kita tulis, kita kurangkan lambda, kita tulis lambda, terus dikalikan dengan matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, selanjutnya kita kali masuk, kita kali skalar, lambda dengan matriks identitasnya akan menghasilkan lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0 lambda. Ini tetap sama yang di atas. Setelah itu, di sini kita lakukan operasi pengurangan terhadap kedua matriks, sehingga akan memperoleh matriks yang untuk kolom pertama yaitu 2 kurung 1 dikurang V tutup kurung dikalikan beta S gamma per WXN dikurang lambda 0, 0. Kemudian untuk kolom kedua yaitu buka kurung 1 dikurang V tutup kurung dikali beta S per XN minus lambda 0. Kemudian untuk kolom yang ketiga yaitu 0, 0 minus lambda sama dengan 0. Nah, di sini ini adalah nilai eigen domain next generation. Setelah itu kita determinankan matriks ini dengan cara metode Sarus seperti yang dilihat ini. Nah, setelah determinankan dengan metode Sarus diperoleh buah kurung 1 dikurang V tutup kurung dikalikan beta S gamma per WXN dikurang lambda dikalikan minus lambda dikalikan minus lambda ditambah 0 tambah 0 dikurang 0 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 0. Dan di sini hasilnya setelah dioperasikan yang di sini akan menghasilkan buka kurung 1 dikurang V dikalikan beta gamma S per WXN dikurang lambda dikalikan dengan lambda kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini dapat kita peroleh nilai lambdanya yaitu kita operasikan lambda kuadrat sama dengan 0. Di mana diperoleh lambda 1 dan 2-nya sama dengan 0. Atau kita operasikan yang ini, bagian yang ini 1 dikurang V dikalikan dengan beta gamma S per WXN dikurang lambda sama dengan 0. Sehingga diperoleh lambda 3-nya sama dengan buka kurung 1 dikurang V dikali beta S gamma per WXN. Nah, dari sini dapat kita peroleh nilai R0 atau bilangan reproduksi dasarnya yaitu
buka kurung 1 dikurang V tutup kurung dikalikan delta gamma S per WXN. Baik, sampai sini saja penjabaran soal nomor 2-nya. Bila ada kekurangan terkait penjelasan nomor 1 sampai nomor 2, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.